efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995, yang disebut efek adalah surat berharga berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap bentuk derivatif atas efek. Sedangkan efek-efek yang ditransaksikan di pasar modal di Indonesia adalah saham, obligasi, unit penyertaan reksadana, exchange trade fund, efek beragun aset, dana investasi real estate, derivatif seperti rights, waran, option, futures. Untuk memudahkan Anda, saya akan membagi efek-efek tersebut menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah equity atau ekuitas, kemudian ada pendapatan tetap atau fixed income, kemudian ada funds atau reksadana, dan yang terakhir adalah derivatif. Seperti misalnya saham, atau efek-efek yang terkait saham yaitu rights, atau hak memesan efek terlebih dahulu, dan warrants, itu bersifat ekuitas. Atau apabila kita berbicara mengenai obligasi, ORI misalnya, atau sukuk, efek beragun aset, itu adalah produk-produk yang bersifat fixed income atau pendapatan tetap. Untuk memulainya, saya akan memulai dari efek yang paling mudah dan paling familiar di telinga Anda, yaitu saham. Pada dasarnya, saham merupakan bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Dulu mungkin Anda familiar saham itu berbentuk kertas. Namun seiring dengan perkembangannya zaman, saham sekarang adalah bentuknya paperless. Ada beberapa manfaat dari berinvestasi di saham. Kita akan membahas mengenai 2 manfaat utama, yaitu capital gain dan dividen. Capital gain adalah keuntungan yang Anda dapatkan ketika Anda menjual saham tersebut dan Anda memperoleh selisih atau dalam hal ini kenaikan dari harga saham yang Anda investasikan. Sedangkan dividen itu adalah keuntungan yang Anda dapatkan secara rutin tergantung dari apa saham yang Anda investasikan. Dividen ini bisa berupa 2 jenis, yaitu pertama cash dividend, yaitu dividen berbentuk cash atau uang tunai. Dan yang kedua adalah dividen yang berbentuk saham atau stock dividen. Untuk jenis-jenis saham sendiri, Anda mungkin familiar dengan saham biasa atau common stocks dan saham preferred atau preferred stocks. Ada beberapa karakteristik yang membedakan antara kedua jenis saham tersebut. Seperti misalnya, ketika kita berbicara mengenai hak suara dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, hanya common stock atau saham biasa yang mengizinkan Anda untuk memiliki suara dalam RUPS. Sedangkan preferred stocks, Anda tidak memiliki hak suara tersebut. Kemudian apabila saham tersebut dilikuidasi, maka saham preferred itu lebih kuat atau lebih powerful dibanding saham biasa atau common stocks. Jadi urutannya adalah ketika saham tersebut dilikuidasi, yang paling pertama diprioritaskan adalah para pemegang bonds atau obligasi. Yang kedua, baru saham preferred atau preferred stocks, baru yang terakhir adalah pemegang saham-saham common stocks. Kemudian apabila kita berbicara mengenai dividen, saham biasa akan membagikan dividen yang jumlahnya tergantung dari laba yang didapatkan. Dan itu berdasarkan hasil dari RUPS. Sedangkan preferred stocks, Anda akan mendapatkan dividen dalam jumlah tetap seperti yang Anda dapatkan di investasi obligasi. Kemudian, dalam berinvestasi saham, tentunya Anda sering mendengar mengenai analisa fundamental dan analisa teknikal. Perbedaannya apa? Ketika kita berbicara mengenai analisa fundamental, berarti Anda di sini menggunakan rasio-rasio keuangan atau analisa-analisa yang terkait saham-saham tersebut. Seperti misalnya, Anda akan mempelajari bagaimana rasio earning per share, price earning ratio, dan rasio-rasio lainnya untuk menggambarkan kondisi kesehatan perusahaan yang Anda investasikan. Anda tentunya juga akan melihat bagaimana kondisi industri dan makroekonomi yang terkait saham-saham yang Anda investasikan. Sedangkan analisa teknikal adalah analisa yang sering digunakan oleh trader, di mana trader ini ingin menghasilkan capital gain dalam jangka waktu yang dekat.
Oleh karena itu, dalam analisa teknikal, para investor akan lebih fokus kepada bagaimana pergerakan harga saham dan volume-volume secara historis. Apabila saham-saham tersebut secara historical bagus historinya, baik dari harga maupun volume, berarti mereka akan menganggap saham tersebut layak untuk diinvestasikan. Sedangkan dalam prinsip pasar modal syariah, berpedoman pada hal-hal sebagai berikut. 1. Hanya efek syariah yang ditransaksikan. 2. Transaksi berbasis tunai. 3. Short selling dan transaksi margin tidak diperbolehkan. 4. Underlying aset harus sesuai syariah. 5. Kepemilikan aset adalah keharusan. Kriteria usaha yang sahamnya dapat dikategorikan sebagai saham syariah adalah perusahaan atau emiten yang tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. 1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi. 2. Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa. 3. Perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu. 4. Jasa keuangan berbasis bunga ribawi. 5. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, gharar, dan atau judi, maisir. 6. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan barang atau jasa haram atau bersifat mudarat. 7. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah. Oleh karena itu, kriteria seleksi saham yang ditetapkan sebagai saham syariah adalah 1. Tidak melakukan aktivitas yang dilarang oleh hukum syariah. 2. Rasio pendapatan bunga dibanding dengan total assets adalah maksimal 45%. 3. Pendapatan yang dikategorikan tidak halal adalah maksimal 10% dibandingkan total pendapatan. Kriteria tersebut digunakan dalam melakukan seleksi saham syariah yang dijadikan underlying indeks saham sebagai berikut. 1. Indonesia Syariah Stock Index atau disebut ISI. 2. Jakarta Islamic Index 70 atau disebut JII 70. 3. Jakarta Islamic Index 30 atau disebut JII 30. Efek-efek syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia saat ini adalah 1. Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI. 2. Jakarta Islamic Index atau JII 3, Sukuk. 4. Efek Beragun Aset atau EBA Syariah. 5. Reksadana Syariah. 6. ETF Syariah. 7. Dana Investasi Real Estate atau DIRE Syariah. Berdasarkan POJK nomor 53 POJK 04/2015, akad efek syariah terdiri dari 1. Sewa. 2. Penjaminan. 3. Modal ventura. 4. Perwakilan. 1. Sewa, yaitu pihak pemberi sewa atau pemberi jasa, berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa, untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang, dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa, dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa dan atau upah atau ujrah, tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi objek ijarah. 2. Penjaminan, yaitu pihak penjamin atau kafil, berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin atau makful anhu atau asil atau debitur, untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain atau makful lahu atau kreditur. 3. Modal ventura, yaitu pihak yang menyediakan dana atau sahib al-mal, berjanji kepada pengelola usaha atau mudarib untuk menyerahkan modal, dan pengelola atau mudarib berjanji untuk mengelola modal tersebut. 4. Perwakilan, yaitu pihak yang memberi kuasa atau muwakil, memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa atau wakil, untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Selain saham, tentunya Anda akan familiar dengan obligasi, atau efek-efek yang berpendapatan tetap, atau istilah lainnya fixed income. Apa itu obligasi? Berbeda dengan saham, obligasi adalah bukti pengakuan hutang suatu perusahaan kepada Anda sebagai investor. Untuk lebih jelasnya, di sini kita akan menjelaskan mengenai perbedaan antara saham dengan obligasi. Selain kepemilikannya, tentunya dalam jangka waktu juga berbeda. Apabila Anda investasi di saham, Anda bisa investasikan saham tersebut dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Namun, ketika kita berinvestasi di obligasi, tentunya akan ada tenor yang harus dipatuhi oleh investor. Tenor itu bisa berupa 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Kemudian dari sisi harga, tentunya obligasi jauh lebih stabil dibanding harga-harga di saham, di mana saham sangat fluktuatif, even dalam 1 hari, sedangkan obligasi relatif stabil, namun sangat sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Terdapat beberapa perbedaan antara saham dengan obligasi. Selain bentuk kepemilikannya,
ketika kita berbicara mengenai jangka waktu investasi misalnya. Ketika kita investasi di saham, itu Anda sebagai investor bebas investasi sampai kapanpun. Namun jika kita berinvestasi di obligasi, tentunya itu tergantung dari seberapa lama jangka waktu obligasi tersebut. Bisa 1 tahun, 3 tahun misalnya, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Ketika kita berbicara mengenai harga misalnya, harga saham jauh lebih fluktuatif, even hanya untuk 1 hari saja. Sedangkan harga obligasi jauh relatif lebih stabil, namun sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Kemudian dari sisi hak suara, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pemegang obligasi memiliki hak suara yang jauh lebih powerful dibanding pemegang saham biasa atau common stocks. Apa saja manfaat dari berinvestasi di obligasi? Dari sisi perusahaan, tentunya obligasi menawarkan alternatif pembiayaan yang relatif lebih murah dibandingkan ketika perusahaan tersebut meminjam di bank misalnya. Dari porsi kepemilikan sendiri, ketika perusahaan tersebut atau issuer tersebut menggunakan obligasi, itu sama sekali tidak mengubah porsi kepemilikan perusahaan. Dari sisi investor, tentunya obligasi akan menawarkan capital gain apabila mereka menjualnya di pasar sekunder dan harga obligasi tersebut naik. Selain itu tentunya karena obligasi memiliki karakteristik fixed income, maka investor akan mendapatkan pendapatan secara berkala tergantung dari seberapa besar kupon rate yang ditawarkan oleh obligasi tersebut. Dan yang terakhir, ketika perusahaan tersebut dilikuidasi, investor obligasi memiliki hak suara yang paling utama dibandingkan pemegang saham. Obligasi sendiri bermacam-macam. Berdasarkan kupon misalnya, ada 3 jenis, fixed rate, floating rate, dan zero coupon bond. Untuk memudahkan Anda, di sini terdapat 3 grafik yang menjelaskan perbedaannya tersebut. Yang pertama misalnya fixed rate. Anda bisa lihat, tiap tahunnya itu besarannya sama. Jadi pertama, misalnya Anda invest 10 juta, Anda keluar 10 juta, nanti misalnya let's say rate-nya adalah 10%. Berarti setiap tahunnya Anda mendapatkan 1 juta. Dan yang terakhir di tahun kelima, Anda akan mendapatkan 10 juta tadi plus 1 jutanya. Hal ini tentunya berbeda dengan floating rate, di mana besarannya tergantung kondisi pasar pada saat floating rate dibagikan. Dan yang terakhir, zero coupon bond ini adalah obligasi yang tidak memberikan coupon rate. Namun, mereka memfasilitasinya dalam harga obligasi yang didiskon pada awalnya, sehingga obligasi tersebut relatif lebih murah, karena dia tidak membagikan coupon rate. Namun, pada saat tahun kelima, Anda akan mendapatkan hasil yang penuh, jadi tidak dalam diskon, tapi lebih besar lagi. Sedangkan berdasarkan jenis penerbitnya, obligasi dibagi menjadi 3. Government bond, corporate bonds, dan international bonds. Obligasi pemerintah atau government bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Biasanya tujuannya adalah untuk mendanai proyek-proyek atau APBN. Obligasi pemerintah adalah obligasi yang kualitasnya paling tinggi dibanding obligasi lainnya. Karena secara teori, probabilitas atau kemungkinan obligasi tersebut gagal bayar atau default, dalam hal ini negara, adalah sangat kecil. Oleh karena itu biasanya harganya relatif lebih mahal karena memang kualitas tinggi. Berbeda dengan government bonds, corporate bonds atau obligasi korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, baik lokal maupun asing. Corporate bonds ini biasa diterbitkan oleh perusahaan swasta dalam 2 jenis mata uang, bisa mata uang lokal atau mata uang asing. Sedangkan international bonds terdiri dari 2, foreign bonds dan euro bonds. Foreign bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan asing namun menggunakan mata uang lokal negara tersebut. Misalnya Yankee Bonds, yaitu foreign bonds yang dikeluarkan di Amerika Serikat menggunakan mata uang dolar namun diterbitkan oleh perusahaan yang bukan dari Amerika Serikat. Begitu juga dengan Samurai Bonds di Jepang atau Matador Bonds
atau bulldog bonds, dan sebagainya. Hal itu berbeda ketika kita berbicara mengenai Eurobonds. Eurobonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan lokal, namun menggunakan mata uang selain mata uang lokalnya. Misalnya ketika kita bicara Eurobonds di Amerika Serikat, berarti yang obligasi tersebut diterbitkan oleh perusahaan Amerika Serikat dengan menggunakan mata uang selain dolar. Begitu juga apabila kita bicara perusahaan di Eropa misalnya. Mereka menerbitkan Eurobonds namun dalam mata uang selain euro, misalnya dolar, yen, dan sebagainya. Oleh karena itu, foreign bonds dan Eurobonds merupakan obligasi yang berbeda. Ada satu keunikan obligasi yang tidak dimiliki oleh efek-efek lain. Keunikan tersebut adalah peringkat efek atau rating. Anda mungkin sering dengar istilah rating AAA, investment grade, dan sebagainya yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga seperti Standard & Poor's, Fitch Rating, Moody's, atau di lokal kita ada Pevindo atau Pemeringkat Efek Indonesia. Sedangkan lembaga pengawas pemeringkat efek pasar modal di Amerika Serikat adalah Nationally Recognized Statistical Rating Organizations atau NRSRO. Rating Outlook. Outlook dari suatu rating mencerminkan pandangan suatu perusahaan pemeringkat terhadap kecenderungan tetap atau berubahnya rating dalam jangka menengah antara 1-2 tahun dengan mempertimbangkan tren kinerja perusahaan atau rencana korporasi yang disampaikan dinilai signifikan. Rating outlook dibagi menjadi 3, yaitu 1. Negative outlook, yang artinya kondisi perusahaan sedang menurun, sehingga kemungkinan akan mengalami penurunan peringkat. 2. Stable outlook, yang artinya perusahaan dalam kondisi stabil, dan peringkatnya juga akan tetap. 3. Positive outlook, yang artinya perusahaan mengalami kemajuan, sehingga peringkatnya memiliki peluang untuk mengalami kenaikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa bagus kualitas obligasi tersebut, sehingga obligasi tersebut dijamin tidak akan default atau gagal bayar. Jadi setidaknya obligasi tersebut harus memiliki rating di investment grades. Di bawah itu kita bisa bilang bahwa obligasi tersebut kurang berkualitas. Bagaimana lembaga pemeringkat tersebut menentukan apakah obligasi tersebut baik atau tidak? Setidaknya ada 2 hal yang harus dinilai, yaitu risiko industri dan risiko keuangan. Ketika kita bicara mengenai risiko industri, setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, dari sisi pertumbuhan industri tersebut, kemudian dari barriers to entry atau hambatan masuk kepada kompetisi di industri tersebut, kemudian seberapa besar pengaruh atau dukungan dari peraturan terkait industri tersebut, dan yang terakhir tentunya seberapa besar atau seberapa sehat kondisi keuangan yang ada dalam perusahaan maupun industri tersebut. Sedangkan dalam risiko keuangan, juga ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus melihat kebijakan keuangannya tersebut. Bagaimana rekam jejaknya, apakah mereka melakukan lindung nilai atau hedging, dan sebagainya. Kemudian capital structure, apakah lebih besar equity dibanding utang, apakah dia menggunakan suku bunga fix atau floating, dan sebagainya. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana rentability, solvability, dan liquidity perusahaan tersebut. Dan yang terakhir tentunya kita harus mempertimbangkan seberapa fleksibel finansial yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32, Desen MUI X 2002, yang dimaksud dengan sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sukuk dapat pula diartikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas 1. Kepemilikan aset berwujud tertentu, 2. Nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, atau 3. Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, maka sukuk adalah bukan merupakan surat utang, melainkan kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek.
Setelah Anda memahami apa itu saham, apa itu obligasi, dan apa perbedaan antara keduanya, kini saatnya Anda sedikit melangkah lebih maju ke produk-produk yang lebih kompleks. Sekarang kita awali dengan reksadana. Secara umum, reksadana dibagi menjadi 4 jenis. Reksadana saham, reksadana campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah simply isi dari reksadana tersebut. Reksadana saham misalnya, berarti reksadana tersebut terdiri dari kumpulan-kumpulan saham yang disusun oleh manajer investasi. Jadi, baik dari sisi risiko maupun sisi yield-nya atau return-nya, itu relatif lebih besar dibanding reksadana lainnya, karena sebagian besar isinya adalah saham. Reksadana campuran. Sama seperti namanya, reksadana ini terdiri dari campuran jenis-jenis efek yang tadi Anda sempat pelajari di awal. Jadi isinya bisa berupa saham, bisa berupa obligasi, deposito, dan sebagainya. Sehingga dibandingkan dengan reksadana saham, potensi risiko maupun potensi returnnya relatif lebih sedikit kurang dibanding reksadana saham. Kemudian reksadana pendapatan tetap. Balik lagi, sama seperti namanya, isinya sebagian besar adalah efek-efek berpendapatan tetap atau fixed income, seperti obligasi, surat utang negara, dan sebagainya. Dari sisi risiko maupun sisi returnnya tentunya akan lebih kecil dibanding reksadana saham dan reksadana campuran. Dan perlu diingat bahwa reksadana pendapatan tetap itu tidak seperti obligasi di mana kita mendapat pendapatan tetap karena ini adalah reksadana, bukan obligasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah reksadana pasar uang, di mana reksadana ini memiliki potensi risiko dan potensi return yang paling kecil dibanding ketiga reksadana tadi. Karena isinya sebagian besar adalah efek-efek pasar uang, seperti deposito, obligasi jangka pendek yang kurang dari 1 tahun, dan sebagainya. Jadi, keempat reksadana ini itu tergantung dari bagaimana Anda sebagai investor menyikapinya. Apabila Anda memerlukan investasi dalam jangka pendek, yang artinya kurang dari 1 tahun, maka reksadana pasar uang merupakan reksadana yang paling direkomendasikan. Seiring berjalannya waktu, semakin lama Anda memerlukan investasi tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan Anda harus berinvestasi di reksadana yang long-term investment, yaitu reksadana saham. Dan tentunya harus diingat bahwa high risk, high return. Jadi, semakin besar risikonya, tentu akan menimbulkan return yang semakin besar. Selain itu, Anda harus memahami bahwa jenis reksadana tidak terbatas dari 4 itu saja. Pasar modal juga mengenal reksadana terstruktur, yang setidaknya terdiri dari 4 jenis reksadana, yaitu reksadana penyertaan terbatas atau RDPT, reksadana indeks atau index fund, reksadana terproteksi atau protected fund, dan yang terakhir adalah reksadana penjaminan atau guaranteed fund. RDPT isinya adalah efek-efek yang tidak diperdagangkan di bursa. Jadi ketika kita bicara mengenai saham atau emiten, isinya adalah saham-saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek. Tujuan dari investasi RDPT biasanya untuk mendanai proyek-proyek pemerintah, khususnya dari sektor real. Sedangkan reksadana indeks, ini sedikit berbeda dari reksadana saham yang kita ketahui sebelumnya. Kalau di reksadana saham, biasanya manajer investasi itu akan berlomba-lomba bagaimana caranya agar komposisi efek atau saham tersebut itu menghasilkan return yang lebih besar dari IHSG. Sedangkan dalam reksadana indeks, manajer investasi simply menggunakan efek-efek yang sama persis dengan efek-efek yang terkandung dalam indeks yang digunakannya. Misalnya reksadana indeks LQ45, berarti isinya adalah efek-efek yang terdapat dalam indeks LQ45. Sehingga returnnya harusnya hampir sama dengan return indeks LQ45. Sedangkan reksadana terproteksi adalah reksadana yang memproteksi atau melindungi dana awal atau investasi awal Anda sebagai investor. Misalnya Anda invest
sebesar 50 juta. Berarti reksadana terproteksi menjamin bahwa 50 juta tersebut akan didapatkan di masa akhir periode reksadana tersebut. Ini sama seperti obligasi. Jadi protected fund itu ada jatuh temponya. Isinya itu sebagian besar efek-efek yang fixed income, yang tentunya harus berperingkat baik sehingga pada nantinya investasi Anda bisa dijamin sebesar investasi awalnya. Sedangkan reksadana penjaminan hampir sama dengan reksadana terproteksi, namun dia dijamin oleh insurance. Jadi si manajer investasinya bekerja sama dengan asuransi sebagai penjamin. Isinya juga sama, sebagian besar adalah efek-efek fixed income. Salah satu produk yang relatif baru di pasar modal Indonesia adalah ETF, Exchange Traded Fund. Seperti namanya, ETF adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa efek, tidak melalui OTC seperti yang kita ketahui selama ini untuk reksadana konvensional. ETF juga menawarkan keuntungan-keuntungan untuk investor. Yang pertama, ETF itu mudah dan fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena ETF pada dasarnya adalah reksadana yang diperdagangkan seperti saham di bursa efek. Jadi harganya real time, sehingga Anda bisa menjual dan membelinya kapanpun selama jam perdagangan. Hal ini tentu berbeda ketika Anda membeli reksadana konvensional atau reksadana saham. Selain itu, ETF juga rendah biaya dan risiko. Kenapa? Karena ETF sama seperti reksadana indeks, di mana manajer investasi tidak berlomba-lomba untuk menghasilkan return yang lebih tinggi dari IHSG atau indeks acuannya, tapi simply dia copy semua efek-efek yang terkandung dalam indeks tersebut ke portofolio ETF-nya. Sehingga secara effort, manajer investasi tidak terlalu besar dibandingkan reksadana saham, di mana dia harus bagaimana caranya agar efek tersebut menghasilkan return yang besar. Rendah risiko karena dalam ETF kita mengenal istilah market maker atau pembuat pasar. Market maker ini bisa dibilang sebagai bandar lah. Jadi Anda mau invest ETF di harga berapa, dalam volume berapa, mereka jamin barangnya atau ETF-nya itu ada. Sehingga risiko likuiditasnya sangat rendah. Selain itu, ETF juga transparan, karena segala macam informasi terkait nama ETF, isinya ETF, data pedagang ETF itu bisa didapatkan kapan saja, baik dari media cetak maupun media elektronik. Dan yang terakhir, ETF memiliki cakupan yang luas, karena biasa digunakan oleh investor sebagai acuan investasi ketika dia mau invest di suatu negara. Bayangkan misalnya Anda mau invest di Thailand misalnya. Anda tidak akan tahu saham apa yang paling bagus di Thailand atau berapa saham yang bagus di Thailand. Jadi, yang Anda lakukan adalah simply lihat kinerja ETF Thailand tersebut. Kalau di Indonesia misalnya digunakan ETF LQ45 atau ETF IDX30, di mana isinya adalah 45 atau 30 saham terbaik di Indonesia pada saat itu, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk menilai tiap saham di efek tersebut. Cukup satu ETF yang Anda nilai, cakupannya luas. Untuk lebih memudahkan Anda, di sini terdapat karakteristik dari saham, reksadana saham, dan ETF. Dari perdagangan, tadi sempat saya sebutkan juga bahwa ETF itu diperdagangkan di bursa efek seperti saham. Berbeda dengan reksadana saham yang diperdagangkan secara OTC via manajer investasi. Agen penjualnya saat ini ETF diperdagangkan melalui anggota bursa. Sedangkan reksadana saham tentunya melalui manajer investasi dan sharing-sharing agent lainnya. Untuk minimum pembelian, karena ETF sama seperti pedagang saham, maka satuannya juga lot, yaitu 100 unit atau 100 lembar. Namun ketika kita berbicara di pasar primernya, itu yang digunakan satuannya adalah bukan lot, tapi lebih ke creation unit atau unit kreasi. Di mana satu unit kreasi itu sama dengan 1000 lot.
atau 100.000 unit. Sedangkan reksadana saham, kita biasa menggunakan unit sebagai satuan minimum pembelian. Misalnya dengan 500.000 kita dapat berapa unit? 50kah, 20kah, dan sebagainya. Dari segi harga, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ETF sama seperti saham yaitu real time. Sedangkan reksadana, harganya hanya dapat diperhitungkan ketika akhir hari. Jadi apabila Anda invest atau membeli ETF reksadana tersebut setelah jam 1 misalnya, Anda bisa, namun harganya akan mengikuti harga pada esok hari. Dan yang terakhir, karakteristik yang membedakan antara ETF dengan reksadana maupun saham adalah dalam ETF kita memiliki market maker, sehingga likuiditasnya sangat terjamin. Karena market maker bersedia untuk menyediakan ETF dalam harga berapapun dan dalam jumlah berapapun. Jenis ETF juga sangat bermacam-macam. Ada yang berdasarkan underlying asetnya atau berdasarkan isinya, ada yang berdasarkan manajemennya, dan berdasarkan isi dari ETF tersebut. Apabila kita berbicara mengenai ETF saham atau equity ETF. Yang pertama, kita lihat berdasarkan isinya. Tadi kita menjelaskan ETF lebih ke ETF saham, di mana isinya adalah saham-saham. Namun pada kenyataannya, selain equity ETF atau ETF yang isinya saham, terdapat jenis ETF lain, seperti bonds ETF yang isinya obligasi, atau gold ETF yang isinya harga-harga emas, dan sebagainya. Jadi, isi ETF bukan berarti harus saham. Walaupun yang paling terkenal adalah ETF yang berbasis saham. Kemudian dari sisi manajemennya. Tadi kita bicara bahwa ETF sama seperti index fund, jadi dia simply mengcopy apa yang ada dalam efek-efek indeks acuannya. Metode seperti itu dinamakan manajemen pasif atau passive management. Jadi, manajer investasi secara pasif mengikuti isi dari indeks acuannya untuk dimasukkan ke dalam portofolio ETF. Namun pada kenyataannya, ada juga ETF yang dimanage secara aktif, sama seperti reksadana saham. Jadi, manajer investasi tersebut bertujuan untuk menghasilkan return yang lebih besar dibanding indeks acuannya, sehingga dia berlomba-lomba bagaimana caranya agar efek-efek tersebut itu lebih besar atau lebih bagus dibanding indeks acuannya. Namun tetap berbeda dengan reksadana saham karena di sini harga yang digunakan adalah real time seperti layaknya saham. Ada juga synthetic ETF di mana dia menggunakan mekanisme derivatif atau dalam hal ini swap dalam penyesuaian indeks atau komposisi efek tersebut. Terakhir, apabila kita berbicara mengenai equity ETF atau ETF saham, itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa jenis juga, tergantung saham apa yang mau kita gunakan. Misalnya ketika kita menggunakan tematik ETF syariah, berarti ETF-nya terdiri dari saham-saham syariah yang kita nilai secara syariah. Atau bisa jadi ETF sektoral, misalnya ETF finance atau consumer-based ETF. Jadi ETF yang terdiri dari saham-saham keuangan saja atau saham-saham konsumen saja, atau saham-saham mining saja dan sebagainya tergantung dari sektor mana yang kita gunakan. Atau bisa jadi isi saham tersebut misalnya berupa market cap. Jadi isinya adalah saham-saham yang market cap-nya paling besar saja atau market cap-nya yang paling kecil saja dan sebagainya. Jadi sangat bisa dimodifikasi tergantung dari kebutuhan pasar sendiri. Untuk lebih mempermudahnya, di sini saya sediakan ada 2 grafik yang menggambarkan perbedaan antara manajemen pasif dan manajemen aktif. Manajemen pasif ini digunakan oleh indeks fund dan ETF, sedangkan manajemen aktif digunakan sebagian besar oleh manajer investasi untuk reksadana sahamnya. Grafik yang atas itu adalah grafik pergerakan return dari ETF dan indeks acuannya. Seperti yang Anda lihat, sangat tipis perbedaannya atau hampir tidak ada sama sekali karena mereka memang simply mengacu kepada indeks acuannya. Jadi misalnya kita bicara mengenai ETF LQ45 atau LQ45, ketika indeks LQ45 menghasilkan return sebesar 10%, harusnya ETF LQ45 juga di sekitar itu, 10%. Sangat tipis perbedaannya, seperti yang Anda lihat.
Hal itu tentu berbeda ketika kita bicara mengenai reksadana saham, di mana dikelola atau di-manage secara aktif. Sehingga terdapat gap yang cukup besar antara return dari reksadana saham maupun return dari ISG. Karena memang tujuannya adalah untuk mengalahkan return atau kinerja dari IHSG. Inilah perbedaan antara manajemen pasif dengan manajemen aktif. Grafik ini menjelaskan secara sederhana bagaimana mekanisme perdagangan ETF. Misalnya Anda sebagai investor ingin membeli ETF. Anda simply tinggal ke anggota bursa atau broker yang Anda inginkan, menyerahkan uang tunai atau cash kepada broker tersebut, di mana broker tersebut nanti akan menyerahkan uang tersebut ke market maker yang kita jelaskan di awal slide sebelumnya. Market maker tersebut kemudian membeli saham-saham di Bursa Efek Indonesia untuk ditukarkan menjadi unit ETF di manajer investasi. Dan pada akhirnya, market maker akan menyerahkan unit ETF tersebut ke broker dan akhirnya broker tersebut menyerahkannya kepada Anda. Apabila kita ingin menjualnya, mekanismenya hanya dibalik saja. Jadi Anda menyerahkan unit ETF-nya kepada market maker melalui broker, market maker menyerahkan ke manajer investasi untuk di-convert menjadi saham, dan sahamnya tersebut akhirnya dijual di Bursa Efek Indonesia, sehingga cash-nya dapat diberikan kepada Anda melalui broker yang Anda tuju. Dana investasi real estate atau DIRE. Dana investasi real estate adalah sarana investasi berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK untuk menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estate dan atau aset yang berkaitan dengan real estate. Aset yang berkaitan dengan real estate adalah efek perusahaan real estate atau properti yang tercatat di Bursa Efek dan atau diterbitkan oleh perusahaan real estate atau properti. Manfaat dana investasi real estate yaitu 1. Peningkatan sumber pendanaan di sektor properti. 2. Peningkatan layanan seperti rumah sakit, pendidikan, perkantoran, perdagangan dan pengembangan agrowisata. 3. Pengembangan sektor real. DIRE wajib mendistribusikan minimal 90% laba bersih kepada investor. Sedangkan kebijakan investasi DIRE adalah 1. Minimum 80% dari NAB pada aset real estate dan aset yang berkaitan dengan real estate, di mana minimum 50% dari NAB pada aset real estate langsung, dan maksimal 20% dari NAB pada kas dan setara kas. 2. DIRE dilarang berinvestasi pada tanah kosong atau properti yang masih dalam tahap pembangunan. Bagi investor, berinvestasi DIRE memiliki berbagai keuntungan. Keuntungan tersebut adalah 1. Investor tidak harus memiliki dan mengelola aset real estate secara langsung. 2. DIRE dapat melakukan diversifikasi investasi, sehingga mengurangi resiko bagi investor. 3. Memberikan pendapatan atau imbal hasil secara reguler yang stabil dan menarik. 4. Dengan DIRE, investor dengan dana yang terbatas memiliki kesempatan untuk memiliki unit penyertaan dari suatu kawasan properti yang bergengsi, misalnya kawasan superblok atau gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan. Risiko investasi DIRE adalah 1. Kinerja DIRE sangat bergantung pada sektor properti, sehingga risiko terkait aset underlying. 2. Risiko likuiditas, yaitu pada saat investor mencairkan dananya sehingga manajer investasi harus menjual asetnya, di mana menjual aset properti tidak seliquid menjual aset di pasar modal. Karena belum ada market maker di pasar investasi DIRE. Dana investasi infrastruktur atau DINFRA. Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang selanjutnya disebut DINFRA, adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. Contoh objek infrastruktur adalah transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah, minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, sistem pengelolaan persampahan, ketenagalistrikan, dan lain-lain. Portofolio investasi DINFRA hanya dapat berupa 1. Aset infrastruktur paling sedikit 51% dari NAB. 2. Aset lainnya paling banyak 49% dari NAB, yaitu instrumen pasar uang dan portofolio efek. Kewajiban distribusi keuntungan, DINFRA wajib mendistribusikan keuntungan kepada para pemegang unit penyertaan DINFRA, setiap tahun dalam jumlah paling kurang 90% dari laba bersih setelah pajak. Manfaat DINFRA adalah 1. Diversifikasi investasi. 2. Pendapatan. 3. Perlindungan terhadap inflasi. 4. Performa harga. 5. Likuiditas. 6. Transparansi.
Mekanisme penawaran DINFRA, yaitu dapat melalui penawaran umum, dan tidak melalui penawaran umum. Sedangkan dalam hal listing atau pencatatan, 1. DINFRA dapat tidak dicatatkan di Bursa Efek, 2. DINFRA dapat dicatatkan di Bursa Efek, yaitu hanya jika mekanisme penawaran dilakukan melalui penawaran umum. Efek beragun aset atau EBA adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA, yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari atau future receivables, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit atau arus kas, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Manfaat efek beragun aset atau EBA bagi originator adalah 1. Bentuk transformasi aset kurang likuid menjadi likuid. 2. Sebagai alternatif sumber pembiayaan. 3. Memperbaiki neraca dan rasio keuangan. Manfaat EBA bagi investor adalah 1. Memberikan return yang kompetitif. 2. Arus kas lebih dapat diprediksi. 3. Merupakan alternatif investasi. Manfaat EBA bagi industri pasar modal adalah sebagai diversifikasi produk di pasar modal. Sedangkan manfaat EBA bagi ekonomi negara adalah 1. Membantu pendanaan sektor real, khususnya untuk KPR. 2. Mengurangi risiko perbankan. 3. Pemasukan pajak bagi pemerintah. Para pihak dan tanggung jawabnya dalam transaksi EBA adalah originator, yaitu pihak yang mengalihkan aset keuangan yang dimiliki kepada KIK EBA. Manajer investasi, yaitu sebagai pihak yang membeli aset dari originator dan bertanggung jawab mengelola portofolio. Bank kustodian, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam hal melaksanakan penitipan kolektif dan penyimpanan aset keuangan KIK EBA, melakukan pembayaran transaksi atas perintah manajer investasi, dan melaksanakan pembukuan. Investor, yaitu pihak yang menerima pembayaran dari KIK EBA. Servicer, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, memperingatkan, melakukan negosiasi, dan menyelesaikan tuntutan terhadap debitur yang terlambat gagal memenuhi kewajibannya. Credit enhancement, yaitu pihak yang bertanggung jawab meningkatkan kualitas portofolio. Berdasarkan ketentuan pasar modal Indonesia, sarana khusus yang digunakan dalam proses penerbitan EBA atau yang juga dikenal dengan proses sekuritisasi adalah kontrak investasi kolektif efek beragun aset atau KIK EBA. Dalam konsep sekuritisasi EBA, prinsip dasar yang harus dipenuhi adalah 1. True sale, yaitu terjadinya jual putus aset keuangan dari kreditur asal ke investor. 2. Bankruptcy remoteness, yaitu merupakan perlindungan bagi investor, di mana aset keuangan yang menjadi underlying EBA tidak dapat dikenakan sita umum sebagai akibat dari adanya pernyataan pilot atau bangkrut. 3. Perfection of the security interest, yaitu melalui pengikatan legal yang dilakukan, aset yang menjadi underlying EBA akan sepenuhnya menjadi hak investor dan tidak dapat diklaim oleh pihak lain. Risiko yang mungkin ditimbulkan oleh EBA adalah 1. Risiko suku bunga, di mana EBA akan mengalami fluktuasi harga akibat pengaruh dari perubahan suku bunga. Harga EBA akan turun bila terjadi peningkatan suku bunga. 2. Pelunasan lebih awal atau early call akan memengaruhi yield yang diterima bila terjadi pelunasan lebih awal. 3. Gagal bayar, pemegang EBA akan mengalami kerugian apabila debitur dari aset jaminan mengalami kebangkrutan atau tidak mampu membayar tepat pada waktunya atas bunga dan pinjaman pokok. Jenis efek beragun aset di Indonesia ada 2 yaitu, 1. Kontrak investasi kolektif efek beragun aset atau KIK EBA. 2. Efek beragun aset berbentuk surat partisipasi atau EBA SP. Produk terakhir yang akan kita bahas pada kali ini adalah derivatif, di mana derivatif ini merupakan produk yang paling kompleks di pasar modal. Jenis-jenis derivatif sangat banyak, namun kita akan fokus kepada 2 produk derivatif, yaitu futures atau kontrak berjangka, dan options atau opsi. Futures ini terdiri dari bermacam-macam isinya. Ketika kita bicara mengenai indeks futures, berarti futures atau kontrak berjangkanya ini terdiri dari isi-isi dari indeks tersebut. Katakanlah indeks itu adalah indeks LQ45, di mana indeks LQ45 futures adalah salah satu produk derivatif yang saat ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Berarti, futures tersebut sangat dipengaruhi oleh harga atau kinerja dari efek-efek yang terdiri dari indeks LQ45 tersebut. Terdapat banyak manfaat jika kita berinvestasi di futures, atau lebih tepatnya indeks futures.
Manfaat tersebut didapatkan dari ketidakpastian yang selalu kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita bisa menggunakan futures sebagai sarana lindung nilai kita atau sebagai sarana hedging. Kenapa? Karena, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, futures itu sangat berkaitan dengan kinerja efek yang terdapat di dalamnya, dalam hal ini saham-saham. Jadi, apabila futures mengalami kerugian, itu sangat bisa dikompensasi dengan keuntungan yang didapatkan oleh saham-saham yang ada terkandung di dalamnya. Selain itu, Anda bisa berpotensi mendapatkan keuntungan baik waktu pasar modal lagi bullish atau bagus, maupun pada saat pasar modal bearish atau lagi buruk. Hal ini tentu berbeda ketika Anda berinvestasi di saham, di mana ketika pasar modal lagi bearish, itu Anda tidak bisa mendapatkan potensi keuntungan. Sebaliknya, Anda akan mendapatkan potensi kerugian. Kenapa dalam futures berbeda? Karena di sini Anda bisa mengambil dua posisi buy atau posisi sell atau jual. Ketika Anda yakin bahwa di masa yang akan datang, futures Anda mengalami kenaikan atau pasar modal akan bagus, Anda tentu bisa mengambil posisi buy dari sekarang. Sehingga di masa yang akan datang, ketika pasar modal bagus, harga-harga naik, Anda bisa mendapatkan futures tersebut dalam harga yang lebih murah. Begitu juga sebaliknya ketika Anda memposisikan diri sebagai penjual. Terakhir, dengan futures Anda bisa melakukan leveraging, yang artinya dengan modal yang minimal, Anda bisa mendapatkan keuntungan maksimal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ketika Anda berinvestasi di saham. Bagaimana leveraging itu akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Untuk lebih memahami manfaat dari investasi futures, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Dana pensiun AAA, dia memiliki investasi sebesar 3,5 miliar pada saham-saham di indeks LQ45. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata dana tersebut berkembang menjadi 4,5 miliar. Ketidaktentuan ini tentunya sangat berisiko bagi dana pensiun, di mana dia harus menjaga agar nilainya tidak berkurang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dana pensiun AAA ingin menggunakan futures untuk melakukan lindung nilai atau hedging dari portofolionya. Pada saat itu, indeks LQ45 berada di harga 900. Mekanismenya adalah seperti ini. Kita memiliki dua skenario. Skenario ketika harga saham naik dan harga saham turun. Ketika harga saham naik, taruhlah misalnya 10%, tentunya nilai portofolio juga bertambah. Dari sebelumnya 4,5 miliar, naik 10% atau naik 450 juta menjadi 4,950. Tentunya hal ini juga bisa diimbangi dari kerugian dari nilai portofolio indeks futures tersebut. Mengapa? Karena sebelumnya indeks futures berada di harga 900. Karena pasar modal lagi bagus, harga-harga naik, otomatis indeks futures juga mengalami kenaikan 10%. Dari sebelumnya 900 menjadi 990. Hal itu tentunya merupakan suatu potensi kerugian yang diderita oleh dana pensiun AAA. Jadi seharusnya dia untung 450 juta, tapi hal itu bisa diimbangi dari kerugian di indeks futures yang juga sebesar 450 juta. Sehingga pada akhirnya nilai portofolio dana pensiun tersebut tetap 4,5 M. Sebaliknya, ketika kita ada di skenario nomor 2, yaitu ketika harga saham turun 10%, di portofolio sahamnya, dana pensiun mengalami kerugian karena harga saham turun 10%. Namun, dari sisi nilai indeks futuresnya, tentunya tidak. Karena penurunan indeks tersebut membuat harga futures menjadi lebih murah, yaitu dari sebelumnya 900 menjadi 810 atau berkurang 90 poin. Sehingga yang tadinya seharusnya rugi 450 juta diimbangi oleh keuntungan yang didapatkan oleh indeks futures sebesar 450 juta. Sehingga nilai portofolionya tetap 4,5 M. Disinilah pentingnya peran dari indeks futures dalam melakukan lindung nilai atau hedging. Sedangkan konsep leveraging yang sempat kita singgung di awal-awal dapat dijelaskan melalui simulasi berikut ini. Misalnya,
harga indeks pada saat itu adalah sebesar 500. Sedangkan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia, multiplier untuk futures adalah sebesar 500.000. Di sini kita diasumsikan membeli sebesar satu kontrak. Jadi, nilai kontrak seharusnya futures tersebut adalah harga indeks dikali volume dikali multiplier, yaitu 500 dikali satu kontrak dan dikali 500.000 sebagai multiplier, sehingga nilai kontraknya harusnya adalah 250 juta. Namun, karena kita berinvestasi di futures, kita tidak perlu menghabiskan 250 juta. Kita hanya perlu membayar sebesar margin yang ditetapkan, yaitu 4% dari nilai kontrak. Sehingga kita hanya perlu membayar 4% dari 250 juta, yaitu sebesar 10 juta. Sehingga nilai leverage yang kita dapatkan adalah 250 juta dibanding 10 juta yang harus kita bayarkan, yaitu sebesar 25 kali. Cukup dengan 10 juta, Anda bisa mendapatkan keuntungan seperti Anda invest sebesar 250 juta. Itulah konsep leveraging di futures. Kode bulan jatuh tempo dalam kontrak indeks future yaitu, bulan Januari adalah F, bulan Februari adalah G, bulan Maret adalah H, bulan April adalah J, bulan Mei adalah K, bulan Juni adalah M, bulan Juli adalah N, bulan Agustus adalah Q, bulan September adalah U, bulan Oktober adalah V, bulan November adalah X, bulan Desember adalah Z. Ketika kita bicara mengenai futures, itu berarti Anda telah setuju untuk melaksanakan kewajiban, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Karena dari awal, kedua belah pihak telah menyepakati satu harga, satu posisi, sehingga Anda tidak mempunyai pilihan lain. Hal itu berbeda ketika kita bicara mengenai opsi atau options, di mana options adalah suatu hak, baik untuk membeli atau menjual pada harga yang telah ditetapkan. Ada dua jenis options yang diperdagangkan di Bursa Efek. Call options atau hak untuk membeli, dan put options atau hak untuk menjual. Apakah perbedaannya? Misalnya, kita ingin membeli saham A, di mana saham A tersebut nilainya pada saat itu adalah 5.000 per lembar. Apabila kita yakin harga saham tersebut akan naik di waktu yang akan datang, tentunya kita akan membeli call options ini, membeli hak untuk membeli. Misalnya pada waktu itu call options-nya adalah sebesar 6.000. Sehingga ketika pada masa yang akan datang harga saham tersebut berubah dari 5.000 ke 9.000, Anda bisa menggunakan call options di harga 6.000. Sehingga pada saat harga 9.000, Anda bisa tetap membeli saham tersebut hanya sebesar 6.000, karena Anda memiliki call options seharga Rp6.000 per lembar. Sedangkan put options akan berguna ketika Anda yakin pasar modal di masa yang akan datang atau saham tersebut akan mengalami penurunan. Anda tidak mau kehilangan momen di mana saham Anda lebih mahal dibanding masa yang akan datang, sehingga Anda akan membutuhkan put options atau hak untuk menjual di harga tertentu. Misalnya, saham tersebut berubah dari 5.000 menjadi 2.000. Sedangkan Anda memiliki put options seharga 3.000. Sehingga, ketika harga saham tersebut jatuh ke 2.000 per lembarnya, Anda bisa mengexercise atau menggunakan put options seharga 3.000, sehingga harga saham Anda masih mahal dibanding harga saham seharusnya di waktu itu. Karena terdapat dua jenis produk yang diperdagangkan, yaitu call options dan put options, Anda sebagai investor tentunya bisa mengambil 4 posisi. Anda bisa membeli call options, menjual call options, membeli put options, dan menjual put options. Tergantung dari kebutuhan Anda, strategi investasi Anda, dan tentunya kondisi pada pasar modal pada saat Anda melakukan investasi. Dalam options, Anda juga akan mengenal istilah premi, di mana premi tersebut sama dengan premi pada asuransi, yaitu jumlah yang harus dibayarkan secara berkala, baik apabila Anda menggunakan atau tidak produk tersebut. Misalnya dalam asuransi, apabila Anda tidak melakukan klaim, Anda tetap harus membayar premi tersebut. Begitu pula dengan options. Premi tersebut besarannya adalah jumlah yang disepakati
dikali dengan multiplier sebesar 10.000. Misalnya, apabila option tersebut memiliki premi sebesar Rp100, maka jumlah premi yang harus dibayarkan Anda sebagai investor adalah Rp100 dikali 10.000, yaitu sebesar Rp1.000.000 per bulannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soal berikut ini. Misalnya Anda membeli call options saham Astra atau ASCI sebesar Rp6.000 per lembarnya. 6.000 merupakan harga yang disepakati antara Anda dengan penjual call options. Preminya yang ditetapkan adalah Rp120 per lembar, sehingga harga premi minimum yang harus Anda bayarkan adalah 120 dikali dengan 10.000, yaitu 1,2 juta. Apakah Anda akan melaksanakan options atau tidak tergantung dari harga asli atau harga pasar saham Astra tersebut. Misalnya, ketika harga Astra naik menjadi 6.120, tentunya Anda akan mendapatkan profit sebesar Rp0. Kenapa? Karena perhitungannya adalah harga pada saat tersebut, yaitu 6.120, dikurang dari harga yang telah disepakati, 6.000, dikali multipliernya itu 10.000. Setelah dikali, tentunya harus dikurangi dengan jumlah premi yang telah Anda bayarkan, yaitu sebesar 1,2 juta, sehingga hasilnya adalah Rp0. Oleh karena itu, sebaiknya Anda tidak menggunakan atau melakukan exercise call options ketika harganya di 6.120, karena Anda tidak akan mendapatkan profit. Namun, ketika harga di pasar Astra naik menjadi misalnya 6.240, atau bahkan 10.000, tentunya Anda bisa melakukan exercise pada call option tersebut. Jadi, misalnya taruhlah harga Astra waktu itu 10.000. Anda tidak perlu membeli Astra seharga 10.000 karena Anda mempunyai call options sebesar 6.000. Sehingga potensi keuntungan Anda adalah selisih dari harga pasar, yaitu 10.000 dikurang dari 6.000 yang merupakan strike price atau harga yang telah disepakati, dikali 10.000 yang merupakan multiplier yang telah disepakati, dan tentunya dikurang oleh premi yang telah Anda bayarkan. Yaitu Anda bisa mendapatkan profit sebesar Rp38.800.000 jika Anda melakukan exercise di harga 10.000. Itu tadi ketika Anda membeli call options. Lain halnya jika Anda memutuskan untuk membeli put options. Misalnya, ketika harga saham Astra naik, apabila Anda melakukan exercise atau melaksanakan options tersebut, Anda akan rugi. Kenapa? Anda beli 6.000, kemudian Anda menjualnya di harga yang lebih mahal dari 6.000, otomatis rugi. Di slide ini, Anda bisa lihat, Anda bisa rugi sebesar 38 juta lebih apabila Anda melakukan exercise. Jadi, apabila hal itu terjadi, Anda simply tidak usah melakukan exercise. Jadi, kerugian yang Anda terima hanya sebesar premi yang telah dibayarkan, Rp1,2 juta per bulan. Jadi tidak perlu di-exercise. Namun sebaliknya, ketika harga Astra turun sampai misalnya 2.000, itulah saat yang tepat untuk melakukan exercise atau untuk menggunakan put options yang telah Anda miliki. Tentunya apabila Anda memiliki hak untuk menjual di harga 6.000, itu akan sangat menguntungkan Anda ketika harga Astra atau harga saham tersebut berada di 2.000 atau 5.000 dan di bawah 6.000 seterusnya. Di sini kita lihat soal apabila Anda melakukan exercise di harga 2.000, Anda bisa mendapatkan keuntungan sebesar 38 juta. Namun sebaliknya, ketika harga tinggi, jika Anda melakukan exercise, Anda bisa kehilangan sebesar 38 juta. Namun jika tidak, Anda hanya akan kerugian sebesar 1,2 juta per bulan. Sedangkan kode bulan jatuh tempo dalam kontrak option adalah, bulan Januari adalah F, bulan Februari adalah G, bulan Maret adalah H, bulan April adalah J, bulan Mei adalah K, bulan Juni adalah M, bulan Juli adalah N, bulan Agustus adalah Q, bulan September adalah U, bulan Oktober adalah V, bulan November adalah X, bulan Desember adalah Z.